dalam surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami ada di ruangan duka ini, mengingatkan kepada kami ya Tuhan bahwa satu kali nanti kami akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh orang tua kami ya Tuhan, Ibu Pendeta Maria Ikuan ya Tuhan. Oleh sebab itu ketika kami ada di ruang duka ini ya Tuhan, biar kami juga boleh tetap ya Tuhan melihat bahwa segala sesuatunya Tuhan Kau membuat itu indah pada waktumu ya Tuhan. Dan Kau tidak pernah keliru, Kau tidak pernah salah untuk berbuat apa yang menurut kehendak-Mu itu baik adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini lagi di YouTube ini. Serahkan acara pelepasan jenazah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, baik dari awal pujian sampai nanti pemberitaan firman-Mu, baik sampai pada akhirnya, biar semua ada dalam ya Tuhan urapan daripada Engkau. Juga ya Tuhan, biar kami boleh bersama-sama Tuhan untuk melayani Engkau ya Tuhan, melalui ibadah pelepasan jenazah pada saat hari ini ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu, biar Roh-Mu tetap ada Tuhan buat kami semua pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya secara pribadi dengan keluarga Ibu Pendeta Maria Ikuan itu bukannya baru 1-2 kali ketemu ya. Kalau kita mau kilas balik ke belakang, papa dari Tante Mary ini itu sangat akrab dengan papa saya gitu ya. Kalau dulu tuh dipanggilnya Om, bahasa Cinanya itu apa Tante? Bukan papa. Jadi ya itulah yang dipanggilnya gitu ya. Dan ya kami bertemunya ya sesudah kami masih udah besar-besar gitu ya. Jadi kalau kita suka cerita-cerita ya, jadi masih cici-cici saya itu yang masih ketemu dengan orang tua daripada Tante Mary ini ya. Tetapi semuanya Tuhan yang sudah mengatur segala sesuatunya ya. Mereka sudah bertemu di sana, mereka juga sudah cerita, oh sekarang nih anak-anaknya kita nih yang tinggal meneruskan pelayanan pekerjaan Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
kita kehilangan sosok dari orang tua yang menjadi panutan kita. Terakhir saya bertemu dengan beliau itu ketika waktu Theo menikah, ya, di Orchid. Karena sebelum itu beliau terakhir juga itu pelayanan di tempat saya, dan beliau itu masih bisa khotbah hampir 1 jam, ya, masih berdiri gitu ya. Dan pernah juga salah satu dari keponakan saya, beliau yang memberkati. Jadi ya itulah kenangan yang memang ketika kita sudah ditinggal baru itu akan teringat gitu ya. Tapi kita bersyukur kalau Tante Mary sudah melewati dalam masa hidupnya dengan baik, musim-musim yang berganti sudah Tante Mary lewati, sehingga sampai pada akhirnya Tuhan bilang ya sudah cukup, ya baik pulang aja dan ikut ke rumah Bapa, ya. Ibu saudara, satu lagi lagu kita akan naikkan kepada Tuhan. Di seberang sana air mata hilanglah, di seberang sana damai ibu senang. Saya juga adalah mantan dari murid beliau di Cianjur, ya. Waktu itu beliau masih mengajar musik dan administrasi gereja, ya. Dan biarlah kita yang masih sebagai keturunannya, dan saya juga lihat di sini ada anak dari almarhum Bapak Pendeta Awan Datu, ya. Mari kita teruskan pelayanan pekerjaan Tuhan yang sudah dipercayakan buat kita semuanya sebagai generasi muda untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu
dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Biar pujian ini bukan hanya lip service saja keluar dari mulut kita, tetapi kita mau mencontohkan orang tua kita ini sampai pada akhir hidupnya. Beliau tetap menempatkan bahwa hidupnya tetap berarti. Apalagi kita sebagai generasi-generasi muda, sebagai keturunan dan tidak meninggalkan iman kepercayaan kita untuk tetap berharap kepada Dia. Kita naikkan pujian ini kembali. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Bapa dalam surga, kembali kami duduk di hadapan-Mu Tuhan. Setelah kami menaikkan pujian kami ya Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, tiba saatnya kami akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, bukan untuk almarhumah, tetapi untuk kami yang masih hidup, untuk kami yang masih bisa mendengar ya Tuhan. Terlebih biarlah firman-Mu boleh memberikan semangat kepada kami, untuk kami boleh tetap melayani Engkau Tuhan sampai kepada akhir hidup kami ya Tuhan. Walaupun kami tahu jalan itu tidak mudah, begitu banyak batu-batu kerikil ya Tuhan yang menghalangi di depan kami. Tetapi biarlah Tuhan, sama seperti iman yang sudah diberikan oleh Engkau kepada almarhumah, biarlah Engkau juga berikan iman itu Tuhan kepada kami, untuk kami boleh tetap bertahan sampai pada akhir hidup kami. Kami boleh tetap ya Tuhan setia kepada Engkau, melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Mu dan pakai kehidupan hamba-Mu untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu, supaya Tuhan firman-Mu sebentar Tuhan boleh menjadi berkat buat kami yang mendengarnya. Terima kasih, kami mau serahkan semuanya kepada-Mu dari pertengahan ibadah ini sampai kepada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan mengurapi hamba-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam Kristus Yesus. Siang hari ini kebenaran kita adalah karena kedaulatan Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan almarhumah
Ibu Pendeta Mary Ikhwan, Tuhan yang telah memanggil, dan kita meyakini bahwa dia berada di dalam tempat yang penuh sukacita bersama Bapa di surga. Tetapi pada saat ini, marilah kita datang pada perenungan kebenaran firman Allah. Bagaimana sikap kita, bagaimana tanggapan kita, bagaimana perspektif kita tentang sebuah kematian. Kematian terjadi di mana-mana, apalagi dengan pandemik sekarang itu melanda seluruh dunia, sehingga kita melihat terjadi kematian yang begitu masif di dunia ini. Tapi mari kita mau melihat dari kebenaran firman Allah perihal kematian itu sendiri. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ayat yang singkat tapi mempunyai makna yang luar biasa. Dalam bahasa Inggris saya melihat di sana penekanan yang indah. Precious in the sight of the Lord, the death of the saints. Ini menunjukkan tentang keberhargaan, keindahan dari sebuah kematian. Selaku orang percaya, kita tentu memiliki keyakinan bahwa kematian itu ada dalam tangan Tuhan. Meskipun demikian, saat peristiwa kematian benar-benar menimpa hidup kita atau menimpa keluarga kita, kita pun menjadi terkejut. Kita menjadi terkaget-kaget. Kedukaan terasa sangat berat. Apalagi kepergian anggota keluarga kita yang kita kasihi membuat kita larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Dan rasa kehilangan ini tergores dalam kehidupan kita. Dan pasti hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa tidak akan terlupakan dalam kehidupan kita. Sewaktu-waktu dalam perjalanan dari Cianjur pulang dan berdua berbicara di kendaraan, luar biasa, saya melihat begitu militan almarhumah. Begitu, saya pikir mau tidur, mau ngantuk. Sebab mobil saya suspensinya cukup bagus. Tapi tidak, luar biasa. Sampai dalam hati, ini orang ini pakai baterai Alkaline kali. Semangat, militan. Dan itu yang saya perhatikan dari kehidupan almarhumah. Tentu ada banyak nilai-nilai yang baik, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keteladanan yang keluarga besar telah alami melalui kehidupan almarhumah ini. Dan bagi kita sebagai orang-orang percaya, kita melihat bahwa ayat firman Allah ini meneguhkan kita berharga kematian, berharga sebuah akhir kehidupan orang yang dikasihi Tuhan. Kematian bagi banyak orang, terutama bagi orang dunia, itu merupakan sesuatu yang sangat menyusahkan. Tapi ternyata bagi orang-orang percaya merupakan sebuah kebahagiaan. Tentu bukan secara jasmani, bukan secara materi, tetapi secara rohani. Mengapa? Yang pertama, karena adanya kepastian keselamatan. Dalam ayat 13 dari Mazmur 116 dikatakan, Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Ada nilai relasi antara orang percaya dengan Tuhan. Nilai itu adalah nilai ilahi, nilai agape, nilai rohani. Kita tahu bahwa pemazmur begitu banyak mengalami tantangan dalam kehidupannya. Siapa yang tidak kenal dengan Daud? Begitu banyak, bahkan dia menggambarkan bagaikan anak panah yang begitu banyak dari segala penjuru menerpa kehidupannya. Dia berhadapan dengan Goliat yang tidak mungkin akan dikalahkan. Goliat sudah berhari-hari membuat bangsa Israel mulai dari raja Saul sampai rakyat menjadi gemetar dan ketakutan.
Tetapi Daud, orang muda, tampil beda. Dia datang dengan nama Tuhan. Dan akhirnya kita tahu bahwa Daud mengalami kemenangan. Memang di atas kertas tidak mungkin. Suatu waktu anak sekolah minggu pulang dan mamanya tanya, "Dari mana nak?" "Dari sekolah minggu." "Ah, bagus. Tadi cerita apa?" "Waduh, Pak, peperangan antara Goliat dan Daud." "Terus siapa yang menang?" "Ya Goliat dong." Ah, mamanya curi, ini tidak ke sekolah minggu. Bisa King Kong lu lawan. Di atas kertas Goliat harus menang. Tapi secara faktual kita melihat bahwa Daud mengalami kemenangan. Daud mengalami keselamatan. Dan berkali-kali bahkan dia menggambarkan dalam Mazmur 23, bahkan melewati lembah bayang-bayang maut, ada tongkat dan gada Tuhan yang memberi perlindungan kepadanya. Kita tahu bahwa ada keselamatan yang luar biasa oleh karena hubungan yang ikhlas, hubungan yang tulus antara orang yang dikasihinya dengan Allah. Almarhum telah mempertontonkan sikap keteladanan, pelayanan yang menggebu-gebu, pelayanan yang luar biasa, dan kita tahu bahwa dia telah berada bersama Tuhan. Dia diselamatkan, dan kita tahu bahwa keselamatan surgawi menjadi bagian almarhumah. Jelas bahwa kekasih Tuhan tidak akan dilupakan Tuhan. Orang yang melayani Tuhan tidak akan dibiarkannya. Tapi orang yang setia kepada Tuhan akan ditopang, akan diangkat, bahkan dibawa ke dalam kesukaan rumah Bapa di surga. Yang kedua, mengapa kematian merupakan sebuah keberhargaan? Dikatakan di sini ayat yang ke-15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Selain yang pertama bahwa kematian orang percaya mewujudkan sebuah keselamatan, yang kedua, kematian bagi orang percaya merupakan hal yang indah. Kalau saya memperhatikan dalam naskah asli, berharga di sini berarti mulia, berarti indah, berarti hal yang terbaik. Dan Tuhan menilai kekasihnya sebagai sesuatu yang berharga karena pada masa hidupnya dia tetap setia kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa kekasih Tuhan telah diwujudkan dalam kehidupan tanggung jawab, dalam kehidupan pelayanan kepada Tuhan. Dan kita melihat bahwa orang yang dikasih Tuhan disebutkan dalam firman Allah adalah orang yang ada perhatian dari Tuhan, menjadi indah. Di dalam Matius 25 ayat 21 dikatakan, baik sekali perbuatanmu ini, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di akhir semua penderitaan, di akhir semua pelayanan, di akhir semua keluh kesah kita, Tuhan menjamin sebuah tempat, sebuah mahkota, sebuah kemuliaan, sebuah kebahagiaan yang diperuntukkan bagi kita. Saudara, kematian memang menakutkan. Apalagi dalam situasi sekarang, orang sudah mengurung diri di rumah, masih takut. Ada ancaman kematian. Kemarin saya pergi ke airport Terminal 2 untuk mengecek rapid test itu, karena akan berangkat ke Ternate dan ke Manado tugas. Saya pergi was-was di perjalanan. Ini mau menyerahkan diri. Periksa sampai setengah jam, keluar hasil. Saya dipanggil. Bapak Rudi Makar. Iya saya. Lalu dia berkata, maaf Pak,
Bapak ini non-reaktif. Saya bilang, jangan main-main. Pengerja saya baru pulang ke Pontianak kemarin, negatif. Masa saya non? Tunggu dulu, nama saya Rudi bukan non. Lihat KTP saya marah benar. Bukan saya tidak tahu, tapi saya mau lihat mereka, di wajah mereka ketakutan. Begini Pak, kita tidak akan rubah nama Bapak, Bapak tetap Rudi Makal. Maksudnya non-reaktif, apa maksudnya? Maksudnya Bapak tidak COVID-19. Alhamdulillah, begitu. Saya pergi, dari jauh saya lihat mereka ketawa di dalam hati, mereka pikir ini makhluk apa yang datang ini. Saudara yang dikasih Tuhan, memang kematian merupakan sesuatu yang menakutkan. Saya ingat Hendrik VII, Kaisar Prancis pernah berkata, jangan pernah menyebut kematian di depan saya akan bunuh. Tapi akhirnya dia mati. Pencipta kereta api berkata hal yang sama, tapi juga dia dibawa oleh kereta yang dia buat. Di Indonesia kita ingat seorang putra Minangkabau yang lahir di Medan, Hairil Anwar. Syairnya, aku ingin hidup 1000 tahun. Saudara, saya waktu di SD saya senang dengan ini syair. Teman-teman saya syair-syairnya pendek. Ada yang syair, api membara, asap menggebu, sate. Aku. Masa senang dengan aku, hidup 1000 tahun. Ternyata saya melihat Hairil Anwar cuma 28 tahun umurnya. Dan dia berjalan dari satu emperan ke emperan lain di Kuningan di situ. Sakit paru-paru, sakit TBC. Dan karena narkoba, dia mati. Dia berkata, seperti binatang jalang, berpindah-pindah. Tapi cuma 28 tahun. Tapi syairnya telah terkenal di seluruh Indonesia. Kita tidak mungkin hidup 1000 tahun di dunia ini. Tetapi satu hal, ketika kematian ini datang, kita tahu bahwa kematian adalah sesuatu yang indah bagi kita. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia. Yang ketiga, kenapa kematian adalah sebuah keberhargaan, sesuatu yang indah? Karena kematian merupakan akhir dari segala jerih lelah kita, akhir dari segala perjuangan kita, akhir dari segala penderitaan kita. Daud pernah berkata dalam Mazmur 112, terutama bagian terakhir ayat 8, Tuhan menjaga kita keluar masuk. Dia menjaga kita keluar masuk. Daud keluar dari konsep pikir orang Yahudi pada waktu itu. Dalam Taurat, kita tahu bahwa Allah itu maha jauh, transenden, tak terhampiri. Tapi perhatikan, Daud berkata, dia dekat kepada kita bagaikan gembala kepada anak-anaknya. Dia seorang penggembala, dia tahu hubungan gembala dengan domba. Dan dia berkata, aku seperti domba kepada gembala. Dia menjaga keluar masuk. Gembala itu dituntun keluar kandang, dituntun masuk dalam kandang. Ada pemeliharaan, ada penyediaan Tuhan. Dan ayat firman Allah berkata, kematian adalah akhir dari semua penderitaan. Wahyu 14 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerilah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Paulus pernah berkata bahwa segala usaha kita dalam Tuhan, segala jerilah itu tidak sia-sia. Paulus juga mengemukakan bahwa apa yang kita kerjakan semua itu berguna, bermanfaat. Petrus berkata semua itu akan dimodifikasi, akan dirubah menjadi mahkota yang kekal yang tidak akan layu. Jadi setiap kali kita melayani Tuhan, apapun yang kita kerjakan, segala pengaruh, segala perilaku kita, kita tahu bahwa Tuhan menggantikan hal-hal itu dengan hal yang indah. Ada mahkota tersedia, ada kehidupan yang kekal yang Tuhan peruntukkan bagi kita.
Jadi berakhirnya segala sesuatu. Tapi bagi kita bukan berarti kematian adalah akhir segala-galanya. Walaupun kematian adalah akhir segala kesulitan kita, tapi kita tahu bahwa ada penyediaan, ada Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa almarhumah telah bersama dengan Tuhan. Dia bersuka cita di sorga. Seandainya dia bisa SMS atau telepon kita, saya tidak tahu kalau itu berapa perusahaannya kalau dari surga ke sini. Dia akan pasti berkata benar apa yang dikatakan pendeta Kwehoto, apa yang dikatakan oleh pendeta-pendeta bahwa surga adalah tempat yang penuh sukacita. Makanya kita bersuka cita. Perspektif orang percaya terhadap kematian adalah momentum di mana kita menikmati sebuah tempat yang penuh dengan sukacita. Ada satu falsafat Tionghoa yang berkata, wow, seni. Wow, itu saya. Senang sekali. Seni sekarang ini. Almarhumah menikmati hal itu. Saudara yang tidak tahu bahasa Tionghoa tidak akan mengerti karena itu menyangkut sastra tinggi sih. Tapi saudara yang tahu bahasa Tionghoa pasti sampai pada kesimpulan ini tidak lain dari karangan dia. Kalau ngomong bahasa Tionghoa sesak apa saudara? Tapi yang saya katakan, dia telah bersuka cita bersama Tuhan di dalam surga. Itu menjadi kepastian kita, itu perspektif kita. Air bersih di kota Pati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita datang di hadapan Tuhan, mari kita berdoa, menyerahkan acara serentetan acara sampai ke ladang pemakaman. Kiranya Tuhan campur tangan memberi kekuatan bagi kita semua. Bapa yang kami kenal melalui Putra-Mu Yesus Kristus, saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami tahu bahwa keperkasaan, kedaulatan, kekuasaan Tuhan yang terjadi atas kehidupan almarhumah. Kami tahu bahwa kemana dia pergi sebagai kekasih Tuhan, dia ada bersama dengan Tuhan. Dia berada di dalam kerajaan Tuhan. Dia berada dalam lingkungan spiritual ilahi. Dan kami bersyukur bahwa ada jaminan bagi setiap orang yang dikasihi Tuhan bahwa kami akan mengikuti almarhumah juga. Segala puji hormat bagi nama-Mu, keberkatan kami semua. Hiburkan keluarga, beri kekuatan bagi jemaat, berikan kepastian bagi kami semua untuk melihat janji Tuhan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Kami berterima kasih untuk saat ini. Kami tahu bahwa kalaupun almarhumah hilang dari pemandangan kami, jasanya kami tidak lihat lagi, tapi satu kepastian bahwa kami akan bertemu almarhumah di seberang sana, di surga yang Tuhan sediakan. Segala puji bagi nama-Mu, kami serahkan rentetan acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan beracara dan nama Tuhan dapat dipermuliakan, dibesarkan. Dengan segala penuh hormat kemuliaan di hadapan-Mu, kami akhiri ibadah pelepasan jenazah di rumah duka ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, kita sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, supaya ketika nanti kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita tetap berharga di mata Tuhan. Ya, Tuhan memberkati hamba Tuhan yang sudah berikan firman Allah buat kita semuanya. Sebelum kita akan akhiri, saya berikan kesempatan untuk keluarga mengucapkan terima kasih, ucapan terima kasih kepada kita semua. Saya persilakan perwakilan dari salah satu keluarga. Ya.
Terima kasih saya ucapkan terutama kepada saya biasa panggil Om Rudi Makam, kemudian bapak-bapak dari MD DKI yang sudah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada hamba-hamba Tuhan DKI Jaya yang sudah meluangkan waktu melepas kepergian ibu saya. Terima kasih saya ucapkan juga kepada jemaat Sosianim yang sudah dari hari Senin memberi perhiburan kepada kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan saja yang akan membalas dengan berlimpah. Juga pada kesempatan ini atas nama keluarga Ikhwan, kami mohon maaf. Mungkin ada kekilafan ibu saya semasa hidup, kami mohon dimaafkan. Kami yakin dan percaya apa yang sudah ibu saya lakukan, disitulah Tuhan sudah mengambil, Tuhan sudah membawanya ke tempatnya. Terima kasih banyak atas semua yang sudah Bapak Ibu berikan pada kesempatan ini. Tuhan memberkati. Sebelum kita mau tutup, ada pengumuman mungkin sedikit untuk protokol sampai kepada pemakaman. Ya, puji Tuhan, sebentar selesai doa penutup dari tempat ini. Seluruh sidang perkabungan yang kami kasihi, yang telah memberi perhatian, boleh bergerak keluar. Lalu nanti hamba-hamba Tuhan Sosianim akan ada di sini untuk membawa peti jenazah ke mobil ambulans, dan keluarga ada di depan dengan membawa foto dan lain sebagainya. Dan area ini akan dikosongkan. Lalu karcis parkir bagi mobil-mobil yang akan mengikuti mengiring perjalanan untuk kami menuju tempat pemakaman dan sebelumnya melewati gereja kami di gereja Kebon Kacang. Itu dapat menyerahkannya kepada Bapak petugas parkir yang ada, Ibu yang memakai baju seragam. Ya, untuk alur perjalanannya seperti diarahkan seperti kemarin. Memang protokol kesehatan di tempat pemakaman itu sudah diatur, maaf sekali. Jadi sampai pengiringan kita di perjalanan nanti kita mengikuti arahan dari mobil jenazah. Ya, lalu ada rombongan yang akan berbelok, akan dipandu satu mobil untuk berbelok ke Wahid Hasim dan berputar balik. Itu nanti sudah ada yang pandu. Tapi mobil jenazah dan keluarga inti akan bergerak lurus ke Kebon Kacang 1, ya. Jadi nanti sudah ada arahannya yang diatur oleh Bapak Rewel. Untuk segala perhatiannya, untuk segala pengiringan yang telah diberikan kepada kami hanya dapat mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus yang membalas semua perhatian ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan bagi berdiri dan kita akan tutup ibadah. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Max Talumeu untuk maju ke depan dan untuk melakukan ibadah. Kita naikkan pujian sampai bertemu. Rapnya aja. Sampai bertemu.
Tuhan, Bapa yang ada di dalam surga. Betapa agung, mulia, baik Engkau Tuhan atas hidup kami, umat yang percaya kepadamu. Bahkan setuju firman-Mu, waktu meninggal berharga ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa Surga. Dalam hidup kami menikmati kasih-Mu. Waktu meninggal juga kami menikmati kasih-Mu. Terima kasih. Kami percaya kasih-Mu limpah selama hidup daripada Ibu Pendeta Mary. Bahkan juga waktu meninggal hidupnya kembali karena sesuai firman-Mu, tetapi rohnya Ibu Mary itu sendiri menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Percaya kasih-Mu terus berlimpah kepada keluarga, kepada seluruh jemaat, bahkan kami semua yang ada dalam ibadah. Terima kasih Bapak Saudara. Kami mau hantarkan jenazah dari hamba-Mu, Ibu Pendeta Mary Ikhwan, ke tempat pemakaman. Dan dalam rangkaian semua perjalanan, kami percaya kasih-Mu terus mengalir dalam hidup. Bahkan setelah semua acara selesai, kami kembali ke tempat kami masing-masing. Kami terus percaya kasih Tuhan Yesus terus mengalir dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa Surga. Terpuji Engkau selamanya. Kami mau memberangkatkan ya Tuhan dengan syukur dan dengan iman, serta dalam kasih-Mu ya Yesus ada jasa daripada almarhum. Dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Immanuel, menyertai kami semua dengan segala selamat sejahtera daripada-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama kita berdoa. Amin. Kita akan memulai prosesi keluar peti jenazah. Tidak ikut prosesi, boleh langsung menuju mobilnya masing-masing. Yang tertinggal di sini adalah keluarga dan pelayan-pelayan yang akan menghantarkan peti jenazah ke
mobil jenazah. Keluarga sudah siap. Akan diambil dokumentasi dulu, setelah itu kita akan berjalan perlahan-lahan menuju mobil jenazah. Boleh maju perlahan-lahan. Terus nanti sama siapa? Oh enggak, ikut masih di sini. Kamu tadi saya dulu Yo. ini dimatiin. Iya, matiin. Streamingnya matiin, stream matiin. Ada di situ stream. Streaming.